pemerintahan presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional adalah sistem pemerintahan di mana badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Sistem ini menekankan pentingnya pemilihan secara langsung sehingga presiden yang terpilih mendapatkan jabatannya langsung dari rakyat. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan berada di tangan presiden. Sistem presidensial tidak mengenal adanya lembaga pemegang supremasi tertinggi. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama, penyelenggaraan negara ada di tangan presiden. Yang kedua, kabinet dan pejabat yang berkaitan dipilih oleh presiden. Yang ketiga, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Yang keempat, presiden tidak bisa membubarkan parlemen. Dan yang kelima, terdapat kejelasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Unsur pemerintahan presidensial. Pertama, adanya presiden yang dipilih oleh rakyat. Kedua, presiden menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ketiga, presiden harus dijamin mempunyai wewenang dalam urusan legislatif sesuai dengan Undang-Undang 1945. Slide selanjutnya ada penyebab kegagalan sistem pemerintahan presidensial. Ada 3 macam, yaitu yang pertama munculnya demokrasi, kaisarisme (eksekutif sangat berkuasa dan legislatif lemah). Maksudnya itu sistem pemerintahan presidensial seperti yang diterapkan di negara Indonesia saat ini memiliki mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat melalui pemilu dan masa kerjanya ditentukan oleh konstitusi. Dalam pemerintahan presidensial juga mengatur bahwa anggota legislatif tidak boleh menjabat di badan eksekutif dan begitu juga sebaliknya dengan eksekutif. Yang kedua, ada militer memperoleh kekuasaan politik. Maksudnya itu ketika seorang tokoh militer melepaskan seragamnya dan bergerak di ruang politik, apakah politik merupakan bagian dari strategi kemiliterannya ataukah strategi kemiliterannya merupakan alat dari tujuan politiknya? Nah, dalam Seni Perang 1520, Niccolo Machiavelli berpendapat bahwa kehidupan dan kebesaran suatu negara hanya terjamin jika kekuatan militernya mendapat tempat yang layak dalam susunan kehidupan politik. Dalam Sang Penguasa 1513, dia menulis, "Tidak mungkin ada hukum yang baik jika tidak ada tentara yang baik, dan di mana ada tentara yang baik pasti ada hukum yang baik." Sedangkan dalam wacana-wacana dekade pertama, Titus Livius 1519, dia menyimpulkan bahwa dasar negara adalah organisasi militer yang baik. Gilbert dalam Early 1962 1943 3-4. Yang selanjutnya ada eksekutif bisa mengatur suara dari parlemen. Badan legislatif yang disebut parlemen dilaksanakan oleh sebuah pemerintahan dengan sistem parlementer di mana eksekutif secara konstitusional bertanggung jawab kepada parlemen. Hal ini dapat dibandingkan dengan sistem presidensial di mana legislatif tidak dapat memilih atau memecat kepala pemerintahan, dan sebaliknya eksekutif tidak dapat membubarkan parlemen. Beberapa negara mengembangkan sistem semi presidensial yang menggabungkan seorang presiden yang kuat dan seorang eksekutif yang bertanggung jawab kepada parlemen. Parlemen juga dapat terdiri atas beberapa kamar atau majelis dan biasanya berbentuk unikameral atau bikameral, meskipun terdapat beberapa model yang rumit. Selanjutnya, contoh negara yang menerapkan sistem pemerintahan presiden, yaitu ada Amerika Serikat, ada Indonesia, ada Filipina, ada Mesir, ada Brazil, ada Rwanda, ada Azerbaijan, ada Korea Selatan, ada Korea Utara, dan Cina. Keuntungan sistem presidensial dapat membuat penyesuaian program kerja menjadi lebih mudah. 2. Dapat membuat posisi pejabat eksekutif menjadi lebih stabil. 3. Dapat membuat presiden mendapatkan
legitimasi dari rakyat. Kekurangan sistem pemerintahan presidensial. 1. Kurang efektifnya waktu dalam membuat suatu kebijakan publik. 2. Kurang jelasnya suatu sistem pertanggungjawaban presiden. 3. Terdapat kemungkinan adanya kekuasaan yang absolut atau mutlak.